Udah pantas belum? Kalau gue bilang Chelsea adalah penakluk semua kompetisi yang ikutin, lu sebut aja Premier League, FA Cup, Carabao, UCL, Eropa, dan terakhir adalah Conference League. Chelsea menjadi satu-satunya tim yang berhasil memenangkan seluruh kejuaraan Eropa. Wow, history maker. Kita harusnya udah berbangga hati ya menjadi seorang True Blue karena tim ini bukan tim yang hanya meramaikan kompetisi, tapi selalu menjadi tim yang bersaing untuk menjadi yang terbaik. It's our DNA. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini gue bakal membahas pertandingan final Europa Conference League full di video ini. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channelnya Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues! Di partai final ini kita cukup kesulitan di menit-menit awal ya, karena Real Betis bermain sangat agresif, bermain sangat disiplin, punya intensity yang menurut gue gila banget, tinggi banget, dan defense yang sangat-sangat solid. Kelemahan kita tentu di babak pertama ada di sisi kanan defense ya, jadi selalu dieksploitasi oleh pemain-pemain Real Betis, terutama saat Gusto melakukan invert. Dan di musim ini terbukti Gusto untuk menjadi seorang wingback inverted itu agak, menurut gue kurang pas ya, karena memang profil permainannya tidak sesuai, dan Gusto ini harusnya adalah full attacking back ya, jadi punya eksploitasi tinggi untuk maju ke depan dan intensitas yang menurut gue harusnya bisa dimaksimalkan oleh Maresca. Beberapa kesalahan, lost ball, lost possession yang dibikin oleh Gusto mengakibatkan Abde Ezzal Zouli di menit ke-9 tuh berhasil membobol gawang Philip Jorgensen. 1-0 buat Real Betis. Harapan itu gue nggak pernah pupus ya, karena comeback atau remontada ini udah sering terjadi di Chelsea untuk sepanjang musim ini, dan gue yakin sampai menit ke-90 Chelsea pasti akan membalikkan keadaan atau paling tidak menahan imbang Real Betis dan menyelesaikan pertandingan ini dengan adu penalti ya. Tapi ternyata di pertengahan babak pertama permainan Chelsea mulai berkembang, setup game yang biasa kita mainkan, possession sentris yang biasa ditampilkan oleh skuadnya Enzo Maresca ini kembali pelan-pelan dan semakin lama semakin pasti ya, sampai di akhir babak pertama itu kita cukup menguasai pertandingan dan kohesi pertandingan mulai berubah saat Reece James dimasukkan ya, menggantikan Malo Gusto, our skipper yang memang sangat dibutuhkan untuk kondisi di partai final ini dan berhasil mengubah situasi menjadi lebih clear ya. Permainan Chelsea menjadi lebih berkembang, possession, attacking, defense menjadi lebih solid. Dimasukannya juga Liva Colwill menjadi salah satu faktor yang menjaga stabilitas pertahanan yang sampai menit terakhir itu sangat solid menurut gue ya. Kemudian dimasukkannya beberapa pemain menyerang seperti Jadon Sancho dan Desbury Hall, ini juga mengubah situasi yang sangat signifikan ya, sangat impactful. Dan ini yang gue sangat senang dengan permainan Chelsea di partai final ini, di mana setiap pemain memiliki porsi yang pas ya. Racikan Maresca ini dengan penambahan bumbu-bumbunya menurut gue ciamik banget di pertandingan kali ini. Dan seluruh pemain memiliki impact yang luar biasa menurut gue, yang extraordinary, karena seluruh pertandingan ini dibalut dan dijahit oleh masing-masing cerita yang tampil ya dari setiap pemain-pemain yang masuk ke lapangan. Dan gue nggak bisa berkata-kata, suara gue bahkan hampir habis ya, karena hampir di sepanjang babak kedua kita teriak-teriak terus karena ada 4 gol guys. 4 gol yang disarankan oleh Chelsea ke gawangnya Real Betis.
Ini dia rate the player gue buat partai final UEFA Conference League. Gue akan memberi seluruh pemain ini box hijau kecuali Gusto ya. Karena menurut gue Gusto belum menemukan fit in play-nya ya. Dia belum menemukan the way dia bisa nge-crack ekspektasi dan keinginan Maresca ya untuk dimainkannya Gusto ini di dalam sistemnya Maresca. Menurut gue Gusto harus cepat menemukan progresnya ya seperti teman-teman yang lain supaya tidak terasingkan di dalam sistem Maresca ini. Apalagi musim baru akan bergulir, Gusto harus bisa lebih fokus dan bisa lebih extra miles mungkin ya untuk menemukan permainan terbaiknya. Philip Jorgensen, walaupun kita nggak banyak diserang, tapi menurut gue penampilannya Jorgensen ini solid ya. Gue bisa kategorikan solid di pertandingan ini. Box hijau buat Jorgensen. Kukurea seperti biasa, always on top ya. Performance-nya maksimal. Kukurea ini udah menjadi pilar baru lah buat Chelsea menurut gue di lini pertahanan sebelah kiri. Extraordinary ya, selalu extra miles setiap dia memainkan pertandingan. Box hijau buat Kukurea. Center back, Badiashile dan Trev Chalobah permainannya cukup solid, tapi Badiashile lagi-lagi memang mungkin jarang dimainkan ya, jadi masih agak kesulitan untuk memberikan backup ke Trevor Chalobah. Tapi sepanjang babak pertama menurut gue Badiashile dan Trev Chalobah ini bermain cukup baik ya. Dan gue akan kasih box hijau buat dua-duanya karena Badiashile juga sempat memberikan clearance yang cukup penting ya sepanjang babak pertama. Enzo Fernandez dan Moises Caicedo seperti biasa our powerhouse ya. Dua-duanya menciptakan gol di pertandingan kali ini. Wow, luar biasa ya. Moises Caicedo yang kita tahu 90 menit tidak pernah berhenti bertahan menyerang sampai akhirnya dia bisa menciptakan gol di menit 90 plus 1 ya lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti ya. Enzo Fernandez membuka penyama kedudukan harapan buat para True Blue ya di menit ke-65 lewat sundulannya umpan dari Cole Palmer. Proses gol ini yang menurut gue sangat epic ya karena ini salah satu trigger yang membangkitkan permainan Chelsea juga. Yang sebelumnya memang sudah mulai warm up, sudah mulai panas, sampai akhirnya gol Enzo Fernandez ini adalah pendobrak ya, katrol pendobrak yang membuat tim ini menjadi accelerate ya di pertandingan ini. Box hijau buat Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Madueke walaupun belum memiliki impact yang full ya, tapi Madueke ini cukup efektif bermain di pertandingan kali ini menurut gue. Walaupun belum bisa mendapatkan GA, tapi Madueke ini at least memberikan tekanan ke lini bertahannya Real Betis ya, sehingga Real Betis sendiri rada kesulitan untuk mengembangkan permainan karena mereka harus fokus bertahan ya, karena pemain-pemain kita juga memberikan ancaman yang menurut gue signifikan dalam pertandingan ini, terutama di babak kedua. Cole Palmer, no word to say ya, world class player. 2 asisnya itu luar biasa, permainannya sangat tenang dan dia sangat lebar, sangat jauh menjelajahi lapangan ya, membantu lini pertahanan, membangun serangan, mengalirkan bola, berduel dan memberikan asis kepada Enzo Fernandez dan Nicolas Jackson. Dua-duanya world class asis menurut gue dan itu sudah selayaknya Cole Palmer ini menjadi man of the match di pertandingan kali ini ya menurut gue. Luar biasa. Box hijau buat Cole Palmer. Pedro Neto, walaupun masih belum kelihatan GA-nya, tapi impact Pedro Neto ini juga cukup signifikan menurut gue di babak pertama ya. Bagaimana Pedro Neto berusaha untuk mengembangkan permainan. Walaupun mungkin akhirnya iklim permainannya berbeda ya, karena kita banyak memainkan bola-bola pendek dan passing-passing yang benar-benar mengandalkan possession ya. Sedangkan Pedro Neto ini kan bermain sangat melebar dan direct ball, jadi kemungkinan memang bukan harinya Pedro Neto. Tapi dengan adanya Pedro Neto ini sekali lagi dia menjadi
Tameng pertama ya yang mencoba untuk membreak serangannya Real Betis di pertandingan ini. Box hijau buat Pedro Neto. Nicholas Jackson guys, this is insane. Gue udah gak pengen dia main, tapi ternyata dia memiliki impact yang menurut gue signifikan banget di pertandingan ini ya. Nicholas Jackson Redemption. Dia berhasil menciptakan 1 gol sundulan yang gue nggak tahu apakah itu hoki atau memang skill ya, karena kena pundak ya, akhirnya bisa masuk ke gawang Real Betis. Tapi anyway, golnya Nicholas Jackson ini juga menjadi trigger tambahan ya, booster untuk penampilannya Chelsea di pertandingan kali ini. Pemain pengganti tentu akan gue bahas. Liva Colwill top notch ya, box hijau, karena pertahanannya juga luar biasa dan dia menurut gue udah cukup dewasa ya. Sekarang permainannya sangat berkembang, sangat baik ya, dengan ketenangannya dan clearance dia yang memang benar-benar on point. Gue berharap Liva Colwill ini bisa menjadi pilar defense Chelsea buat musim depan ya. Reece James, wow. Kita semua sepakat bahwa Reece James ini adalah pemain yang memang layak dijadikan kapten di Chelsea ya. Dan semoga dia tidak kembali cedera ya dalam waktu dekat ataupun di musim-musim berikutnya. Dan akhirnya Reece James berhasil memimpin Chelsea membawa trofi pertamanya sebagai kapten di malam ini. Dan tentu kita sangat bahagia ya melihat perjalanannya Reece James, pahitnya yang dia alami, ditinggal hampir seluruh timnya ya pada saat itu, dan dia sendiri yang memimpin para tim muda ini untuk kembali merekatkan mereka menjadi satu tim yang sekarang kita saksikan permainannya di Final Conference League ini. Wow, gue salut banget sama Reece James. Box hijau buat Reece James. Dewsbury Hall, gue memprediksi Dewsbury Hall ini menjadi starting 11 ya di pertandingan ini, tapi ternyata dia dimasukkan di menit-menit akhir. Tapi yes, Conference League adalah liganya Dewsbury Hall ya, turnamen yang kayaknya memang sangat dia sukai karena permainannya selalu on top di pertandingan Conference League ini. Dan terbukti dengan masuknya Dewsbury Hall di menit 80-an, dia langsung memberikan assist kepada Jadon Sancho ya. Jadon Sancho juga yang sebagai pemain pengganti, awalnya mungkin gue melihat dia hanya ornamen gimmick, tapi ternyata dia memberikan impact yang luar biasa guys. Tendangannya lagi-lagi berhasil bersarang ke gawangnya Real Betis ya. Box hijau buat Dewsbury Hall dan Jadon Sancho. Dan tentu pertandingan ini tidak akan bisa kita menangkan tanpa racikan ciamik Enzo Maresca di sepanjang 90 menit ini ya. Bagaimana dia memberikan game management yang menurut gue luar biasa bagus. Dan dia langsung take action untuk memberikan solusi dari masalah yang muncul di babak pertama ya, di lini bertahan kanannya Chelsea ini. Dengan dimasukkannya Reece James, dan dia juga berhasil memaintain fitness para pemain sehingga para pemain bisa menampilkan top performance-nya di partai final ini. Enzo Maresca juga bisa membaca permainan dengan sangat baik menurut gue ya, walaupun lawannya adalah sang guru Pellegrini ya, Manuel Pellegrini, tapi Enzo Maresca tidak gentar. Ketinggalan 1-0 dia tidak panik. Dia tidak mengganti para pemain yang menurut gue kurang dibutuhkan ya, seperti apa yang dilakukan oleh Real Betis. Karena menurut gue Real Betis itu kesalahannya adalah terlalu cepat untuk mengganti pemain. Mungkin karena memang fisiknya juga kedodoran ya, karena di menit-menit awal mereka bermain sangat high pressing dan sangat agresif ya, sehingga itu tentu menguras stamina para pemain. Tapi untungnya permainan possession dan build up play yang dimainkan oleh Chelsea ini sangat tepat guna di pertandingan ini, sehingga bisa menghemat stamina, membangkitkan confidence ya, dan memberikan lagi fresh leg untuk anak-anak Chelsea ini ya, sehingga mereka menemukan lagi confidence-nya dalam bermain dan mengembangkan permainan di match final UEFA Conference League kali ini ya.
Luar biasa Enzo Maresca, gue akan kasih box hijau dan apresiasi setinggi-tingginya buat Enzo Maresca. Dan balik lagi dia berhasil membawa Italian heritage ya, dimana setiap manajer Italia di Chelsea pasti akan memberikan piala, dan kali ini dibuktikan oleh Enzo Maresca. Dia berhasil memberikan Chelsea puzzle terakhir untuk trofi Eropa ya. 1-4 guys, kita menjadi, mungkin kalau gue bilang, penakluk Eropa, the conqueror ya. Karena seluruh turnamen elit Eropa sudah dijuarai oleh Chelsea ya. No debat, the best team in Europe. Mungkin kalau kita compare ke Real Madrid, Barcelona, dan lain-lain, sulit untuk menyaingi Chelsea dari seluruh level kompetisi yang dimenangin di Eropa ya. Dan ini kita harus berbangga guys, kita harus mengingat ini sebagai sejarah ya. Kita merupakan saksi sejarah dari kesuksesan tim ini yang mungkin akan kita ceritakan ke anak cucu kita ya. Dan tentu be humble, karena nggak perlu diglorifikasi. Kemenangan ini adalah kemenangan. Trophy is a trophy. Just enjoy it. Dan kita simpan baik-baik cerita ini. Tentu semua orang tahu London is blue. Balik lagi bareng gue, Nanda Sugiono, di channel Bridge of Blue. Dan di video gue selanjutnya, buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channelnya Bridge of Blue. Tetap dukung Chelsea. We are the conqueror of Europe. Up the Chelsea.